Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Di materi podcast kita kali ini, entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan adalah nama yang moncer waktu Pilgub DKI di tahun 2017 lalu. Nama Anies itu langsung meroket sesudah dia melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sosok yang sangat kontroversial pada waktu itu. Dan menjadi musuh orang banyak karena ketegasannya melawan sistem yang bobrok dan ingin membenahinya secara serius. Taman-taman dia bangun, warga boleh langsung protes di balai kota. Rusun-rusun juga dia bangun. Daerah lokalisasi yang jadi sumber kejahatan dihancurkan dan dibangun area publik yang menyenangkan. Dan keberanian Ahok melawan gajah-gajah yang selama ini berkuasa di Jakarta membuatnya jadi enemy of the city number one. Dan peluang Ahok jika dia berhasil membenahi Jakarta di tahun itu untuk menjadi calon presiden di tahun-tahun selanjutnya itu sangat kuat sekali pada waktu itu. Dan Anies muncul sebagai antitesa Ahok pada masa itu. Anies memunculkan wajah yang berbeda dengan Ahok. Dia datang dengan penuh senyum, dengan kelembutan tutur bicara, dengan gagasan yang akan menyenangkan banyak orang, dengan wajah religius yang disukai juga oleh banyak orang. Dan dengan pribadi yang bisa diatur oleh banyak penguasa. Benar-benar gaya politisi dengan 1000 wajah melawan Ahok yang pada masa itu hanya punya 1 wajah. Dan ketika akhirnya Ahok dihajar hanya karena dia bukan Islam dan ras minoritas yang tidak disukai karena dianggap berbeda, Anies memanfaatkan situasi itu. Bahkan boleh dibilang dia menunggangi untuk kemenangan dirinya. Dia membawa narasi pribumi dalam politik yang membahayakan negeri ini dan berpotensi memecah belah bangsa ini. Lalu Anies menang, Ahok dipenjara. Sebuah kisah tragis buat seorang Ahok dan kisah manis buat Anies yang percaya diri bahwa 5 tahun lagi dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ambisi yang sangat besar. Apalagi peluangnya waktu itu terbuka. Karena Jokowi di tahun 2024 sudah tidak akan lagi menjadi incumbent. Dan posisi calon presiden terbuka untuk wajah-wajah baru. Dan itu dia buktikan ketika tahun 2024 Anies mencalonkan diri menjadi presiden. Dengan dukungan partner lamanya yaitu PKS. Dan kemudian menggait Nasdem sebagai pengusung utama. Nama Anies jadi salah satu calon yang diunggulkan pada masa itu dan tentu PKS dan Nasdem berharap mereka mendapatkan keuntungan untuk partai mereka. Sampai di satu waktu PKB masuk belakangan dan Anies langsung memilih Caimin sebagai wakilnya yang akhirnya menyakiti hati PKS dan Nasdem sebenarnya. Anies nggak sadar dan luka itu membekas juga membesar. Tapi PKS dan Nasdem sudah terlanjur melangkah dan mereka tidak bisa mundur lagi karena itu akan berdampak buruk secara elektoral terhadap partai mereka. Itulah permasalahan utama buat partai jika mereka tidak bisa mencalonkan kadernya. Sementara partai-partai itu juga bingung karena mereka tidak mampu mencetak kader-kader baru yang mumpuni dan populer yang bisa bersaing dengan orang luar. Jadi seperti makan buah si malakama ya, dimakan bapak mati. Gak dimakan, yang muncul Budi Ari. Trauma Pilpres dengan Anies itu yang membuat PKS dan Nasdem sebenarnya berpikir panjang untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini. Jangan-jangan nanti mereka itu ditinggal lagi, begitu mungkin pikir mereka.
Keraguan itu yang membuat PKS dan Nasdem akhirnya meninggalkan Anies pelan-pelan dan mending bergabung dengan penguasa sekalian karena calon mereka sendiri tidak bisa diharapkan. Jadi apa pesan moral kita melihat situasi ini? Pada akhirnya mereka yang tidak konsisten dan komitmen antara ucapan dan tindakan kelak akan ditinggalkan. Kepercayaan itu barang mahal, kawan. Dan kepercayaan itu hanya datang dari rasa hormat orang-orang sekitar yang matanya dan akalnya terus melihat perkembangan. Semua peristiwa yang terjadi adalah bagian dari cerita untuk mengenali apa itu kebenaran. Tidak ada tempat buat mereka yang berbuat tidak benar. Sekalipun komunitas itu juga berisi orang-orang yang tidak benar. Karena hanya mereka yang tidak benar mengenali ketidakbenaran itu sendiri. Kisah Anies dan perjalanan politiknya cukuplah menjadi bahan pelajaran kita. Di dalam politik jangan jadi bunglon. Jadilah singa. Bunglon hanya bisa berganti warna, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Seekor singa, meski dia tua, orang akan segan padanya. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup. Kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Kita harapkan ada darah-darah baru yang segar, yang idealis untuk membangun Indonesia Raya yang disegani, dihormati, yang memberi kemajuan dan kesejahteraan pada rakyatnya kelak. Kapan itu bisa terjadi? Gak usahlah dipikirkan. Kita jalani semua prosesnya dengan hati gembira. Hasil itu urusan Tuhan. Setuju kawan? Kita seruput dulu kopinya. Gaspol.